Alkisah, berabad-abad silam, ketika Laut Jawa masih dipenuhi layer-layer putih para pelaut, terdapat sebuah tanah pesisir yang subur. Di tepiannya, berdiri hutan lebat dengan pepohonan menjulang tinggi. Hutan itu dijuluki hutan berganda, karena konon di dalamnya ada pohon-pohon yang tumbuh berpasangan, seolah sebatang meniru bayangan batang lainnya. Penduduk sekitar percaya hutan itu dijaga makhluk halus, penjaga gaib yang melindungi tanah pesisir dari mara bahaya. Di kaki hutan, hiduplah sekelompok nelayan dan petani kecil. Mereka menggantungkan hidup dari laut dan sawah. Namun kehidupan mereka kerap diganggu banjir rob dan penyakit. Meski begitu, tanah itu tidak pernah ditinggalkan. Sebab orang-orang percaya, suatu hari akan datang seorang pemimpin yang membawa keberkahan. Konon, pada malam bulan purnama, tampak cahaya biru berkilau dari tengah hutan. Orang tua kampung menyebutnya cahaya wali, pertanda bahwa tanah itu kelak menjadi tempat besar, tempat bersemayam ilmu dan peradaban. Namun tak seorang pun berani mendekat, karena cahaya itu dijaga oleh suara gamelan gaib yang hanya terdengar pada malam tertentu. Hari berganti, tahun berlalu. Para pedagang dari berbagai penjuru mulai singgah di pesisir itu. Dari barat datang saudagar Arab membawa rempah dan kisah tentang agama tauhid. Dari timur, para pedagang Tiongkok menurunkan keramik indah serta legenda naga laut. Pertemuan budaya ini menjadikan pesisir itu semakin ramai. Akan tetapi, hutan berganda tetap menjadi misteri tak seorang pun tahu apa rahasia yang dipendamnya. Disinilah awal mula cerita bermula, ketika seorang tokoh bijak datang menapakkan kaki di tanah itu, dan sejarah kota Semarang pun mulai diguratkan. Pada suatu hari, angin laut membawa seorang musafir dari arah barat, namanya Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo yang masyhur dengan kebijaksanaan dan cara dakwahnya yang halus. Beliau mendengar kabar tentang pesisir dengan hutan berganda yang misterius itu, dan dalam hatinya yakin bahwa tanah tersebut memiliki takdir besar bagi masa depan. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di tepi pantai, Sunan Kalijaga disambut oleh para nelayan. Mereka mengeluhkan hidup yang serba sulit, sawah sering kebanjiran, hasil laut tak menentu, dan penyakit kerap mewabah. Namun, sang wali tidak sekadar mendengar keluhan. Beliau menatap jauh ke arah hutan berganda, seakan melihat sesuatu yang tak dapat ditangkap mata manusia biasa. Malam itu, Sunan Kalijaga bermeditasi di bawah pohon besar di tepi hutan. Tiba-tiba, cahaya biru yang selama ini ditakuti penduduk muncul. Namun anehnya, kali ini cahaya itu tidak menimbulkan rasa gentar, melainkan menebarkan ketenangan. Dari dalam hutan, terdengar alunan gamelan gaib, lembut dan penuh harmoni. Sang wali tersenyum, karena ia tahu itu adalah pertanda restu alam. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga berbicara kepada penduduk. Tanah ini kelak akan menjadi pusat kehidupan. Namun, kalian harus menanam pohon asam di tepi hutan. Dari situlah tanda keberkahan akan tumbuh. Penduduk awalnya bingung, mengapa hanya menanam pohon asam. Namun mereka percaya pada petuah sang wali. Dengan gotong royong, mereka menanam bibit-bibit asam di tanah pesisir itu. Ajaibnya, pohon-pohon asam itu tumbuh subur, meski tanah sering tergenang air. Daun dan buahnya membawa manfaat, sementara akar-akarnya menahan banjir. Sejak saat itu, pesisir tersebut mulai disebut Semarang dari kata asem arang, yakni pohon-pohon asam yang tumbuh jarang, namun menjadi pertanda kehidupan baru. Seiring berjalannya waktu, tanah pesisir yang dahulu sepi mulai ramai didatangi orang dari berbagai penjuru. Para petani dari pedalaman, nelayan dari pesisir lain, hingga pedagang dari negeri seberang, semuanya berkumpul di tempat yang kini disebut Semarang. Mereka datang bukan hanya karena hasil laut dan tanahnya yang subur, tetapi juga karena mendengar kabar adanya restu seorang wali di tanah itu. Pohon-pohon asem yang ditanam menjadi penanda. Setiap kali ada orang baru datang, mereka akan disambut dengan cerita tentang asem arang yang tumbuh jarang namun kokoh. Cerita itu menyebar laksana legenda, membuat orang percaya bahwa siapa saja yang tinggal di tanah ini akan mendapat perlindungan. Pasar kecil pun mulai terbentuk di tepian pantai. Dari pagi hingga senja,
Orang-orang menukar hasil bumi, ikan, kain, bahkan keramik dari Tiongkok. Di pasar itu, tak hanya terjadi jual beli, tapi juga pertukaran budaya, bahasa, kesenian, dan makanan. Semarang perlahan menjadi titik pertemuan yang hidup, penuh warna dan keberagaman. Namun, di balik keramaian itu, masih ada rasa was-was. Hutan Berganda masih menyimpan misteri. Sesekali, pada malam hari, terdengar suara gamelan gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian penduduk merasa takut, sebagian lainnya menganggap itu adalah berkah penanda bahwa roh penjaga hutan masih merestui perkembangan kampung. Sunan Kalijaga pun menenangkan mereka. Janganlah takut pada suara itu. Alam dan makhluk gaib hanyalah ciptaan Tuhan. Selama kita hidup rukun, jujur, dan saling menolong, maka tanah ini akan terus diberkahi. Nasihat itu menjadi pegangan hidup masyarakat. Semarang pun mulai dikenal sebagai tempat yang bukan hanya makmur secara lahir, tetapi juga kaya akan nilai spiritual dan persaudaraan. Ketika Semarang mulai berkembang, ujian besar datang dari dua arah. Dari laut, badai dan gelombang pasang sering menghantam, menenggelamkan perahu-perahu nelayan. Dari darat, hutan Berganda mulai diganggu oleh sekelompok perampok yang ingin menguasai jalur perdagangan. Mereka memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap mitos gamelan gaib untuk menakut-nakuti pedagang yang melintas. Penduduk menjadi resah. Pasar yang dahulu ramai mulai sepi. Para pedagang asing pun enggan singgah, takut menjadi korban rampokan. Disinilah Sunan Kalijaga kembali menuntun masyarakat. Beliau mengajarkan agar penduduk tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga persatuan dan kerja keras. Dengan gotong royong, nelayan membuat perahu yang lebih kuat. Petani membangun tanggul sederhana untuk menahan banjir rob. Dan para pemuda kampung menjaga jalur perdagangan dengan ronda malam. Mereka tidak lagi gentar dengan suara gamelan gaib, karena yakin suara itu adalah pengingat agar manusia tetap berhati-hati, bukan alasan untuk bersembunyi dalam ketakutan. Konon, pada suatu malam, ketika perampok mencoba menyerang pasar, tiba-tiba terdengar alunan gamelan begitu keras dari dalam hutan. Suara itu menggema seperti ribuan prajurit sedang berbaris. Para perampok ketakutan, lari tunggang langgang, dan tak pernah kembali lagi. Penduduk percaya, hutan Berganda telah ikut melindungi mereka. Sejak kejadian itu, masyarakat semakin yakin bahwa Semarang adalah tanah pilihan. Mereka menyebut kampungnya sebagai tanah dengan penjaga gaib, namun penjaga yang berpihak pada orang-orang jujur dan pekerja keras. Dari situlah Semarang makin terkenal sebagai kota yang tahan ujian, meski digempur laut, dirongrong perampok, bahkan dihantui mitos. Masyarakatnya tetap bisa bangkit. Waktu pun terus berjalan. Pohon-pohon asem yang dahulu hanya tumbuh jarang, kini semakin besar dan menjadi peneduh. Pasar kecil berkembang menjadi pusat perdagangan. Pelabuhan Semarang menjadi pintu masuk bagi kapel-kapel dari berbagai negeri. Dari tanah yang sederhana, lahirlah sebuah kota yang kelak menjadi jantung pertemuan budaya, agama, dan peradaban. Nama Semarang pun melekat kuat. Tidak lagi hanya kisah tentang Semarang yang tumbuh jarang, melainkan simbol kebersamaan, keberanian, dan keberkahan. Para penduduk percaya, setiap pohon asem di tanah itu menyimpan doa dari leluhur yang dahulu menanamnya bersama Sunan Kalijaga. Seiring bertambahnya penduduk, Semarang dikenal sebagai kota yang ramah. Orang Jawa, Arab, Tionghoa, dan bangsa lain hidup berdampingan. Mereka mendirikan rumah ibadah, memperkenalkan seni, kuliner, dan tradisi masing-masing, lalu menjadikannya satu harmoni. Dari sinilah lahir identitas Semarang sebagai kota multikultural, tempat di mana perbedaan bukanlah jurang, melainkan jembatan. Namun, masyarakat tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap kali melihat pohon asem, mereka teringat pesan Sunan Kalijaga. Tanah ini akan besar jika kalian hidup rukun, saling menolong, dan menjaga kejujuran. Maka hingga kini, Semarang bukan sekadar nama sebuah kota, melainkan dongeng hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dongeng tentang cahaya biru di hutan Berganda, tentang gamelan gaib yang mengusir perampok, tentang pohon asem yang tumbuh jarang, namun membawa berkah, dan tentang manusia-manusia yang memilih persatuan
di atas segala perbedaan. Demikianlah asal-usul Semarang. Sebuah kota yang lahir dari doa, kerja keras, dan keberanian untuk menghadapi ujian. Kisah ini tetap hidup, diceritakan kembali di antara anak-anak, agar mereka tahu bahwa di balik hiruk-pikuk kota modern, ada legenda yang mengajarkan nilai luhur, keteguhan, kebersamaan, dan harapan.